Pas pulang di rumah, tuyulnya satu hari itu tuyulnya itu tiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur jagat. Jumpa lagi bareng kita di channelnya Kang Ujo. Masih dalam pembahasan kemarin masalah pesugihan atau perewangan. Karena kemarin waktunya sudah berbuka puasa, jadi kita berhenti. Nah, untuk cerita selanjutnya gimana? Masih pada penasaran? Kita dengarkan langsung dari Kang Ujo. Oh ya, cerita kemarin berhenti sampai itu ya, waktu tuyul itu udah dibawa pulang ya Kang Ujo ya? Iya, betul. Ya. Kemarin. Selanjutnya gimana? Apa Kang Ujo udah siap menceritain selanjutnya? Siap. Insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Ya. Kemarin berarti kita pas mulai si pihak yang punya hajat itu kan udah mendapatkan suatu hajatnya, yaitu udah transaksi perewangan tuyul ya Mas Dian ya? Iya betul. Nah itu dengan PD-nya, dengan girangnya, dengan semangatnya, beliau ini udah pede bakalan kaya Mas Dian. Itu mungkin pemikirannya. Ya kan kebanyakan orang pesugihan udah bawa tuyul, berarti kan pemikirannya wah bakalan sukses nih ya, kan ya, betul. Nah nggak taunya pas dibawa pulang Mas Dian, yang bikin kita itu jadi tercengang ya, pas satu hari awal disuruh mulai kerja kan si pihak tuyul itulah, perewangan itu, dia malas, tiduran, nggak mau kerja dia. Nah, akhirnya si yang punya hajat tuh bingung, kok udah saya bayar besar, intinya udah duit banyak lah, udah bisa-bisa, udah kemarin jual sawah segala macam, tapi kok tuyulnya itu nggak mau kerja, gimana itu? Ditungguin dengan sabar lah si yang punya hajat itu. Kedua harinya masih malas juga, nggak mau kerja, masih tiduran aja. Akhirnya itu yang punya hajat itu udah down. Aduh, saya bakal udah mau nyerah gitu. Mau nyerah itu Mas Dian. Mungkin dengan sabarnya pas ditunggu hari ketiganya barulah di situ mulai kerja Mas Dian. Wah. Nah, di situ kerja dia mulai awal itu dapat 7 lembar 50-an dulu. Dapat 7 lembar. Itu dia kerjanya di sekitar mana, apa di rumah atau di pasar apa? Dia kerja pokoknya semaunya, nggak mau diatur, intinya ditunjukin uangnya segini, yang harus diambil yang model kayak gini. Ini ditunjukin suatu contohnya itu Mas dia. Contoh uang. Contoh terus uangnya segini, kamu ntar ngambilnya ini aja yang model kayak gini. Dia mengambil pas pulang itu. Tuyul kan itu kecil segini Mas Dian, jadi dia nyeret itu pulangnya bawa uang kertas 50-an, kayak ibaratnya gitu bawa ini ya rasa kayak gitu, karena ukurannya kecil uangnya gede kan. Iya, dia diseret pas di rumah dihitung 7 lembar. Itu hari pertama. Tapi itu nggak tahu ya itu hasil duit dari mana, apa dari rumah atau dari pasar atau kantor, itu nggak tahu ya, yang penting dia bawa pulang, yang penting gitu. Pulang bawa duit ininya gitu. Si narasumber itu nggak ngejelasin dia ngambilnya di rumah siapa ataupun di mana, itu nggak ngejelasin. Intinya dia cerita ke saksi hidupnya itu pas satu hari kerja dia bawa uang itu 7 lembar 50-an zaman dulu tuh Mas, yang masih yang gambar Pak Harto itu ya, itu zaman dulu itu paling gede itu. Hari keduanya sama, jadi makanya itu 1 hari 2 hari sampai 1 minggu itu 7 cuman bawa 7 lembar. 7 lembar berarti mungkin udah kemampuannya segitu. Iya, 350 ya zaman. Ya, jadi kan tahun kita berapa itu waktu itu, 90-an tahun ya? 90-an. 90-an. 350 sehari. Sehari berarti kita total kan 350. Iya, 7 lembar. 7 lembar. Nah, itu berkurun waktu cuman 7 hari Mas dia. Dalam seminggu dia Dalam bekerja. seminggu. Pas udah 1 minggu itu ada kejadian yang fatal. Apa itu, Ang?
si tuyul itu kan mengacak-acak makanannya ataupun berak intinya kan di rumah Ya, itu kata sesuai si perjanjian awal. yang- saksinya itu kan si yang punya aja tuh marah, dibentak lah tuyul itu. Nah akhirnya tuyul itu ngambek, pulang dia ke gunung itu, ke kuncen tadi. ke kuncen tadi. Nah akhirnya kan yang punya hajat itu kan ngadu ke saksi, dulu saya nggak pulang gitu kan. Nah terus si saksi itu nanya kenapa aku nggak pulang gitu kan. Nah di situ dia cerita, kemarin saya bentak karena gara-gara dia ngacak-ngacak makanannya, ngeberakin. Akhirnya pergilah ke kuncen itu, ke pegunungan itu, nanya sama Pak Kuncen itu, Pak Kuncen apakah tuyul si kemarin kan namanya Urip Jaya, saya jelasin itu kan ada namanya, itu pulang ke sini. Si Pak Kuncennya kan bingung, dia kan nggak tahu kan, lah kenapa kok bisa katanya pulang, emang situ ngapain, pasti ngelanggar. Iya. Si Kuncen udah curiga lah. Udah curiga pasti. Akhirnya di situ dijelasin bahwa dia ngebentak si tuyul itu. Nah, dicarilah di Pak Kuncen itu di situ. Pas dicari ternyata Urip Jaya tuh ada di pegunungan itu. Di pegunungan. Akhirnya suruh pulang lagi sono ke ikut majikannya lagi. Mau dia tapi dengan keadaan terpaksa Mas Dian. Si tuyul itu udah ngambek lah. Pas di rumah disuruh kerja lagi udah nggak mau. Cuman diem aja, murung ininya, tiduran hobinya. Akhirnya si yang punya hajat itu sampai putus asa, bener-bener gimana ini saya harus nyuruh si tuyul ini, karena udah keluar duit banyak tapi kok ujungnya begini intinya kan gitu. Akhirnya karena saking frustasinya, saking emosinya, dibentak lagi itu, sekalian dimaki-maki sama dia. Akhirnya udah kabur, nggak pulang. Nah disitulah bahwa ternyata pesugihan apapun kalau nggak ada garisannya, intinya si orang itu mau kaya, itu nggak bakalan bisa kaya. Nah terus itu pas kabur yang terakhir itu apa nggak balik ke gunung? Nggak balik lagi. Nggak balik ke gunung? Nggak, intinya si yang punya hajat itu udah nyerah, udah saya nggak mau nyusul lagi karena emang udah frustasi lah. Akhirnya si tuyul itu udah nggak mau pulang, dia kecewa, dia udah modal banyak, udah pikirannya udah kacau, utangnya nggak kesahur, semua udah habis-habisan, akhirnya bener-bener berantakan. Apa yang dia khayalin, arepin dari tuyul yang udah mempunyai imajinasi bakalan kaya nih, nah ya. Itu udah bisa dibela-belain, ternyata zong dari puluhan juta ya, 15 juta ya, kan transaksinya kemarin, kan, ya. Kemarin itu paling balik modal berapa itu? 350 kali 7 berapa itu Mas Dian kira-kira? Mas itu balik yang modalnya segitu doang, yang mungkin matematikanya itu pintar, itu menjumlahnya itu biar tahu gitu. Penonton juga lebih pintar lah, sekarang ada HP kalkulator gampang hitungnya, segitulah sekira-kiranya segitulah. Jadi di situ bukti ya, orang mau untung jadi buntung. Ya. Yang jadi penasaran itu tuyulnya itu kemana ya? Ya itu emang kita juga nggak tahu jelasnya kemana. Intinya dia cerita ke saksi itu emang seandainya nih tuyul itu kan udah nggak punya majikan kan, terus masih iseng tuh ngambilin, dikumpulin di suatu tempat yang kita nggak tahu kan. Bayangin aja itu dari tahun 90-an sampai sekarang berapa duit tuh yang dikumpulin itu. Coba cari yang Jo. Di mana itu tuyulnya, kali aja dia ngumpulin gitu duitnya. Nggak tahu tuh. Itu lu dari luar dari skenario itu tuyul itu kayaknya saya nggak pernah itu. Kebanyakan kalau emang udah dimaharin, udah ada majikannya, ya itu mau kerja. Tapi kalau nggak ada majikan nggak mau kerja dia. Bebas. Karena kan itu nggak ada kontrak. Jadi dia ibaratnya ya nggak ada yang ini ya, kayak nggak ada beban gitu ya, hidupnya bener, bebas ya. Bebas. Karena udah nggak terikat dengan kontrak lagi ya sama majikan kayak gitu ya. Nah terus itu keluarga itu akhirnya gimana? Apa tahu kelanjutan dari keluarga itu yang setelah ditinggalkan sama parewangannya itu? Keluarganya jadi pokoknya total lah, bangkrut total.
akhirnya rumahnya juga dijual. Nggak tahu ujungnya gimana. Saya cuma dapat penjelasan kan, kita yang itu mungkin hak dia kan, kalau masalah ekonomi pribadinya dia, kita yang mengangkat ini kan mestian cuman cerita perewangannya. Iya. Tapi kalau masalah pribadinya ntar setelah ini gimana, intinya kan pas kejadian ini tuh gagal. Ya kali aja kan mungkin ada cerita kan beberapa orang yang awalnya mungkin terjerumus ke dunia yang gak baik, terus akhirnya dia sadar terus bangkit lagi bisa bangkit lagi karena dia mulai sadar gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Ada. Kali aja cerita ini juga ngangkat kan. Mungkin di jalan yang salah orang itu gak bakalan bisa sukses atau gak bakalan berhasil, tapi giliran dia bener-bener tobat, bener-bener mengakui kesalahannya, setelah dia kembali ke jalan yang benar, tiba-tiba dia bisa sukses. Ada yang kayak gitu. Iya, benar. Ya kali aja keluarga itu bisa jadi orang-orang yang beruntung semacam itu, yang dapat hidayah gitu. Iya. Tapi ternyata emang pikirannya udah itu ya, udah frustasi, udah nggak mau lagi. Dan bener-bener gimana ya, orang frustasi jadi nggak mau, nggak bisa bangkit lagi, bener-bener total akhirnya. Mungkin karena bisa jadi itu kan mungkin dari sisi psikologis mungkin nggak ada yang membantu dia, nggak ada yang bisa mensupport dia kan, kayak gitu. Udah suami istri udah sama-sama stres, udah sama-sama frustasi, jadi susah siapa lagi yang bisa bangkitin jiwa dia kan. Akhirnya bareng-bareng jatuh mungkin itu ya. Tapi kita nggak tahu ya, semoga saja ya, mudah-mudahan kita doakan, kan udah almarhum mestinya. Jadi kita doain aja lah kepada teman-teman atau pemirsa yang melihat, mudah-mudahan beliau ini diterima lah di sisi Allah dan dapat ampunan lah, intinya kan gitu kan. Kita yang masih hidup cuma bisa ngambil hikmahnya aja. Karena kan niat kita mengangkat cerita itu bukan kita menunjukkan bahwa ini harus dicontoh, enggak boleh dicontoh. Ya, kita juga bukan ghibah ya pemirsa ya, kita bukan ghibah, bukan menceritakan kejelekan orang lain, tapi kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kalau kita juga nggak nyebutin nama. Iya, kalau kita nyebutin nama, nyebutin tempat, itu berarti menuju sesuatu orang lah. Nah, mungkin ghibah. Kalau ini kan kita angkat ceritanya, tapi namanya kita privat. Jadi yang kita angkat hanya ceritanya saja, biar masyarakat semua tahu bahwa pesugihan itu nggak menjamin hidup kita kaya. Kalau cerita yang lain sepintas-pintas nih, pernah denger nggak yang pesugihan gagal juga kayak gitu? Ada nggak? Kemarin saya podcast di sono sama kan, gagal juga. Yang di Sate Gagak itu gagal juga. Jadi kan saya ngambil yang gagal-gagalnya, jangan yang ngambil yang berhasilnya. Kalau kita ngambil yang berhasilnya, nanti banyak orang yang niru tergiur kan gitu kan. Jadi saya ngambil yang gagal-gagalnya biar orang tahu bahwa resikonya benar bisa juga gagal, karena setiap rezeki orang itu kan udah ada yang ngatur. Jalannya udah masing-masing. Walaupun dia berjuang bener-bener apapun caranya dilakuin, kalau emang dia takdirnya dia orang yang biasa, ya tetap nggak bakalan bisa. Makanya kadang kata orang, jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Nah itu yang selokan. Padahal yang halal aja gampang loh. Kita jualan kan gampang kan, untung rugi udah biasa. Lah yang kayak gitu kita udah habis-habisan segala macem. Nah, berarti itu sama Mas Yan. Jadi kan itu juga ada untung ruginya. Ini kalau itu rugi. Kalau ini ruginya double. Ruginya dunia akhirat. Kalau yang ini kan rugi dunia aja. Ya. Mungkin kita bisa cari bangkit modal, lagi, cari modal lagi. Tapi kalau ini udah dunia akhirat, ini ruginya. Udah enggak. Intinya fatal lah. Nggak bisa diambil contohnya. Ini nggak baik. Jadi ingat teman-teman ataupun pemirsa semuanya, ini sebuah contoh ya. Jangan pernah berpikiran ataupun berniatan ya untuk kaya dengan cara yang hal nggak benar, dengan cara instan ya. Jadinya seperti ini, jadi puntung segalanya, bangkrut segalanya, rugi dunia akhirat. Ya kita naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai lah. Jadi apakah sampai di sini saja ceritanya Ang Ujo masalah tuyul ini, masalah parewangan ini? Ntar kita kan cerita di lain episode lagi, sayang ceritanya gitu. Jadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita. Ya banyak, cuman kan kita
mengangkatan ini kan hanya perewangan tuh Jul. Jadi cukup hanya kita menguak perewangan ini aja. Lain waktu kita cari-cari lagi lah narasumber-narasumber yang cerita-cerita yang benar-benar unik untuk pengangkatan untuk penonton-penonton semuanya lah. Mungkin ada yang penasaran dengan cerita-cerita orang dulu, cerita sejarah ataupun perewangan ataupun pesugihan yang lain. Dan kita cari atau narasumber. Mungkin ada orang-orang yang kadang kan dulu ada yang namanya kedayaan sampai memelihara jin gitu kan, ada kan Banyak. Ya itu nanti kita bisa kupas-kupas lagi itu masalah di lain waktu itu. Masih banyak itu cerita-cerita yang jangan kita kupas ini semua ntar ya. buat biar penonton itu pada penasaran ada cerita apa lagi gitu kan. Ya kali aja penonton mau ada yang request mau cerita tentang apa lagi gitu, silakan nanti di komen aja, mungkin kita bisa membahas lain waktu ya Ang Pujo ya. Iya insya Allah. Semoga dari cerita Kang Ujo masalah parewangan ini kita bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan dari Yang Maha Kuasa, entah itu kematian, jodoh, dan juga rizki, semuanya sudah ditentukan. Tapi jangan sampai kita mencari dari jalan yang salah, karena resikonya ya gitu tadi, rugi dunia akhirat ya. Semoga saja kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur jagat.